Yang penting kita punya prinsip. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Karena sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Ketika dia punya kesalahan, dia sedia untuk memperbaikinya. Jalani semuanya, pantang mundur, jangan pernah lari dari masalah. Justru kadang-kadang yang masuk neraka itu bukan orang yang berdosa, justru orang yang nggak pernah berbuat dosa. Loh kok bisa? Saat dia merasa dirinya paling suci. Coba, ini Quran loh. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa suci, nganggap suci diri kalian sendiri. Ada pelacur. Pelacur ini satu hari kehausan. Dia mampir di sumur, pengen minum. Di samping sumur ada anjing menggelepar. Si pelacur nimba air sumur pakai sepatunya, diminumkan ke anjing tadi. Seraya nangis. Kasihan sama anjing. Kasihan betul anjing ini kehausan di dunia. Mungkin saya nanti karena pelacur, pikir dia, akan kehausan di neraka nanti. Sambil nangis. Kita tidak mau menghakimi pekerjaan orang. Saya tidak mau melihat hitam putihnya pekerjaan orang, tapi Tuhan Maha tahu. Makanya kita jangan pernah merasa sok suci. Kemudian ada preman. Ini Sahih Bukhari Muslim semua ini. Kalau nggak sahih saya nggak mau cerita. Takut dikirain ngedongeng nantinya. Tapi saking jahatnya preman ini sudah membunuh 99 orang. Sebesar apapun dosamu, Allah Maha penerima taubat. Tapi kalau benar kamu pengen taubat, jangan tinggal di sini. Temenmu jelek semua. Kata si ustadz ini tadi, pergilah kamu ke barat. Karena di sana ada orang yang mengajarkan kitab suci. Kok kayak cerita Sun Gokong ya? Sun Gokong sama gurunya pergi ke barat ditemani Cut Patkai dan siluman kerbau. Iya kan, persis cerita Sun Gokong itu. Ini ilmu cocokologi ya. Tapi hadisnya sahih. Dalam perjalanan ke barat dia mati di tengah jalan. Si Sun Gokong tadi. Tabi'un yang terhormat, Ketua DPRD Provinsi Lampung Bapak Mingrum Gumai SH MH, semoga beliau senantiasa sehat dan Allah mudahkan dalam menunaikan tugas-tugasnya. Allahumma amin. Yang saya hormati Kalapas kelas 2B Gunung Sugih Pak Supri Hadi, yang manis ya Pak, manis-manis buah manggis, bajunya warna marun ya Pak, enak lihat ya Pak, jenengan jadi gagah itu, beserta pejabat lingkungan Lapas kelas 2B Gunung Sugih, warga binaan apa nyebutnya, santriwan santriwati ya, pesantren Lapas kelas 2B Gunung Sugih. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya diamanahi Pak Mingrum untuk menyampaikan tausiah di Jumat berkah ini. Pesan pertama yang hendak saya sampaikan, kita mampir ke Lapas 2 kelas 2B Gunung Sugih ini, nyantri mondok di sini ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Sepakat nggak Bapak Ibu?
Setuju nggak kira-kira? Ini takdir. Ini garis tangan. Walaupun kita nggak pernah tahu sebelumnya. Jangankan perjalanan seperti ini, daun yang jatuh pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini yang mesti kita sadari, ini yang mesti kita yakini. Maka menerima ini sebagai takdir, itulah sikap yang sesungguhnya. Makanya saya belajar dari Kanjeng Pak Andi Ahmad Sampurnajaya. Yang saya pelajari dari beliau apa? Jangan pernah lari dari masalah. Hadapi, jalani dengan ikhlas. Sekarang Kanjeng itu di mana-mana dimuliakan orang, dihormati orang. Ternyata menerima proses tidak akan membuat kita jadi rendah, karena ini merupakan bagian takdir. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang beriman. Jadi Bapak Ibu ini sudah duluan mempraktekkan hadis Nabi. Kan banyak orang menjadikan dunia ini surga, berfoya-foya, bersenang-senang. Padahal Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang beriman. Nah, di sini kita latihan benar-benar menjadikan dunia sebagai penjara. Tapi mudah-mudahan bisa segera kembali, tidak balik lagi ke sini. Allahumma amin. Saya kok jadi ingat tulisan di belakang truk Fuso ya. Bunyinya begini, pulang malu nggak pulang rindu. Iya nggak kira-kira? Silakan Bapak Ibu, kuenya sambil dimakan. Dapat kopi nggak ya? Oh nggak dapat kue, jadilah minum jadilah. Ini poin pertama. Yang kedua yang hendak saya sampaikan, proses yang kita jalani ini, kalau menurut prinsip agama, inilah penghapus dosa-dosa. Ini kafarah, penghapus dosa-dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua sudah dihapuskan. Allahumma amin. Nah, yang ketiga, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Latar kabunna tobakan an tobakan. Niscaya pasti kalian akan menjalani tahapan demi tahapan. Artinya tangga-tangga kehidupan kita sudah ditakdirkan oleh Allah dan tidak ada yang bisa meleset. Kita hanya bisa menjalaninya dengan baik dan mengambil pelajaran. Nah, terkait dengan ini, Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair menggambarkan rahasia hidup manusia itu angka 7. Di angka 7, di kelipatan angka 7. Umur 0 sampai 7 tahun itu usia anak-anak. Makanya anak umur 7 tahun ke bawah pada dasarnya tidak boleh diajari membaca. Yang payah itu Indonesia ini. Masuk SD wajib bisa baca. Itu payah itu. Kalau di barat itu melanggar hak anak itu. Bahkan di Jepang itu 9 tahun paling cepat diajarin baca itu. Nah, di Indonesia mau daftar SD, tesnya tes baca itu. Nggak bisa baca, nggak lulus masuk SD. Padahal rumusnya 0 sampai 7 tahun usia bermainnya anak-anak. Kalau masuk PAUD buat bermain, masuk TK buat bermain, bukan buat belajar membaca.
7 sampai 14 tahun usia paling baik menghafal, itu paling bagus. Makanya rata-rata usia segitu dia ajak ngapal paling cemerlang, 7 sampai 14 tahun, tapi belum bisa memahami karena dia masih usia menghafal. Makanya banyak siswa hafal pelajaran tapi nggak paham dengan apa yang dia hafal. Banyak santri menghafal Quran tapi dia nggak paham dengan apa yang dia hafal karena memang belum umurnya. 14 sampai 21 diangkat 7 jadi masih, itu usia kematangan berpikir, remaja beranjak dewasa. 21 sampai 28 usia menikah. Makanya menikah paling cepat umur 21. Di bawah itu kemudaan, pernikahan dini namanya. Menikah paling bagus umur 25, sunnah Nabi. Menikah paling telat umur 28. Makanya kalau umur masih 25, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau 28 lewat belum menikah, Tuhan angkat tangan. Ada yang belum nikah? Tepuk tangan dulu. Pokoknya pulang dari sini langsung cari jodoh lah pokoknya. Cuman bapak-bapak yang meninggalkan istri di sini dapat pelajaran betapa istri itu sangat berharga, betul nggak? Kalau tadi Pak Mingrum pakai filosofi kopi, ada juga filosofi kopinya. Jangan salahkan kopimu yang dingin karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Mbak dia kok setuju banget ya. Betapa berharganya ternyata, betapa berharganya istri dan tak boleh disia-siakan. Baik, kemudian umur 28 sampai 35 usia bekerja. Bekerja itu nggak butuh ijazah, jangan salah. Bekerja itu hanya butuh kemauan, habis itu keahlian. Bekerja itu nggak harus jadi PNS. Kalau semua orang jadi PNS, Pak, bangkrut negara kita. Yang bayarin siapa? Makanya mengapa Jepang, Korea maju? Karena anak muda di Jepang nggak pernah daftar jadi PNS, nggak mau. Amerika, Eropa, Jerman, Inggris maju karena anak muda di sana nggak pernah daftar PNS. Orang bukan ingin jadi PNS di sana, orang ingin berkarya. Sebagai apa saja, entah seniman, entah musisi, entah atlet, entah pengusaha. Saya agak tidak berkenan dengan pernyataan Pak Yusuf Kalla yang dia mengatakan dari 10 orang terkaya di Indonesia, 9-nya Cina. Waduh, rasis amat ini. Karena istri saya orang Cina soalnya. 9-nya Cina, 1 pribumi. Nggak enak ngedengar. Seakan-akan ada dosa di orang Cina. Coba kalau kita berpikirnya sedikit jujur saja. Mengapa pribumi jarang jadi orang kaya raya? Karena sekaya-kayanya orang pribumi, anaknya didaftarkan jadi PNS. Betul nggak kira-kira? Nah, orang Cina anaknya nggak didaftarkan jadi PNS. Apalagi zaman Pak Harto, Cina nggak boleh jadi PNS soalnya. Kata Cina, nak, karena kamu Cina, nak, mata kamu sipit, kamu nggak bisa jadi PNS, nah, udah, kamu jadi pengusaha. Sugih-sugih orang Cina kan jadi pengusaha. Coba orang tua berpikir begitu juga. Kalau semua anak kita dorong jadi PNS, ya walaupun jabatannya kalah, pas lah sebetulnya. Gaji dan tunjangannya kan udah kehitung soalnya. Beda dengan pengusaha. Nah, makanya saya kasih perspektif sama Bapak Ibu, ndak harus bekerja itu jadi karyawan kan, ndak harus bekerja itu jadi PNS kan, yang penting berkarya. Kalau urusan berkarya ini orang nggak lulus sekolah saja asal ulet. Tetangga saya kerjaannya tidur mulu, dimarahin ayuknya, saking keselnya ayuknya diusir. Kata saya, kamu punya ijazah? Enggak, kata dia. SD enggak lulus, enggak punya ijazah.
Kamu punya keahlian apa? Enggak punya juga. Kata ayunya, kalau seminggu lagi belum dapat kerjaan, diusir, enggak boleh tinggal lagi. Membebani ayunya yang ngontrak. Nah, dia belajar nyupir, jadi supir mobil ayam. Makanya di sini banyak lalat, kayaknya dekat kandang ayam lapas ya. Ya kayaknya kan banyak lalat itu kan sudah pakai apa? Dipancing-pancing pakai merah itu. Kayaknya di radius nggak jauh dari sini ada kandang ayam kemungkinan. Jadi dia supir mobil ayam. Gaji cuma 300.000 sebulan. Ya tapi dikasih makan, itu jadilah. Yang penting dia nggak tinggal sama ayunya lagi. Karena marah terus tiap hari. Karena kerjaannya tidur. Mau jadi karyawan perusahaan nggak punya ijazah, jauh tangih daftar PNS. Suatu hari bosnya bangkrut karena main judi. Kata bosnya, sisa mobil tinggal 1. Ini cicilah sama kamu jualan ayam. Sekarang kaya raya. Inventaris mobil pribadinya Alphard sama Fortuner. Nggak lulus SD loh. Ini buat yang masih muda-muda, berikhtiarlah, karena wanita zaman sekarang nggak lihat tampang, betul nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Cewek zaman sekarang nggak lihat tampan, muka nggak bisa dimakan, betul nggak kira-kira? Makanya orang Korea nyebut saranghae itu kan begini. Mengapa saranghae begini? Karena sebelum begini dulu. Maka kayakan dirimu, bro. Kalau sudah dompet tebal, rekening banyak, semua bank dia punya aplikasi mobile banking, walaupun mukanya peang, palanya peang, mukanya bopeng, nggak kelihatan peang sama bopengnya. Yang penting duit. Makanya berkarya. Prinsip berkarya kan cuma satu, yakni jujur. Itu prinsip berkarya. Sebagai apapun kita, integritas. Karena pekerjaan apapun, profesi apapun, esensinya adalah integritas. Kalau dalam bahasa Nabi itu sidik. Ya, baru yang lain ikut sidik, amanah, tablik, fatonah. Tapi nomor 1 itu sidik, itu yang terpenting. Nah, umur 35 sampai 42 itu usia kaya. Itu usia kaya. Makanya kalau Anda umur 35 sampai 42 kaya, ini kata Mbah Maimun Zubair ya, bakal kaya selamanya. Tapi kalau umur 35 sampai 42 melarat, terima melarat kata Mbahmu. Walaupun saya ingin luruskan juga, ukuran kaya itu bukan harta. Laisal ghina an kathratil arab. Bukanlah kaya raya itu karena banyak perbendaharaan. Walakinnal ghina nafs. Tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Makanya saya ini kan James Bond. Kampung saya itu dalam kebun. Dulu belum masuk listrik tuh. Tapi kalau sekarang sudah, saking di kebunnya. Jadi sekolah itu 7 kilo jalan kaki. Tiap hari itu 7 kilo jalan kaki. Berarti kan memang bukan orang kaya, Pak. Latar belakang keluarga yang memang gak mampu. Sepatunya Warrior, ganti setahun sekali, lepek habis bawahnya. Di bawah jalan kaki. Mestinya Warrior itu kalau jalan kaki 7 kilo bolak-balik, itu paling telat gantinya 2 bulan sekali. Tapi itu setahun sekali. Udah kebuka bawahnya sol, dibuka sol, kebuka sol, sampai nggak bisa di sol lagi. Bingung nyangkutnya gimana lagi benangnya ya. Saking miskinnya. Nah saya tanya sama ibu saya, Mak, ngapa kita ini sare, ngapa kita ini miskin? Jawab Mak, lah telat nah, sudah terlambat. Bagi umat, bagi kamu belum. Mengapa umat jawab begitu? Karena umurnya sudah lewat 42. Itulah mengapa dia katakan sudah telat. Tapi bagi kamu belum. Dia di umat nah, di kamu nantinya rezekinya. Makanya nggak di kita, ya nggak usah ngawang-ngawang lagi. Rezeki di anak, nggak di anak di cucu, nggak di cucu dicicit.
Mudah-mudahan, Allahumma amin. Sampai sedemikian rupa. Karena ukuran kaya itu bukan harta, tapi ukuran kaya itu rasa. Malah saya anggap sekarang orang kampung itu kaya-kaya, orang kota miskin-miskin. Buktinya apa? Coba kalau kita ke kampung, woi, sibuk orang di kampung, manjat kelapa, ketahuan mau bikin santan dia, ngunduh nangka sayur gori itu, kemudian ngambil nangkep ayam, woi, dipancing-pancing pakai jagung, nggak dapat juga ayam jagungnya, akhirnya dibedil baru dapat. Nggak boleh kemana-mana orang kota namu ke kampung sebelum makan dulu. Itu orang kampung. Makanya orang kampung tuh kaya-kaya, walaupun tidak punya mobil, walaupun rumahnya gede geribik. Nah kalau orang kota miskin-miskin, orang kampung main ke kota, boro-boro dimasakin, teh baru setengah udah ditanya mau kemana lagi di sini. Wih, ngusir. Alangkah pelit-pelit orang kota ini ya. Orang kampung mah senang didatengin orang kota, tersinggung rasanya kalau orang kota datang belum makan dulu. Nah ketiban orang kampung ke kota, belum apa-apa sudah ditanya mau kemana lagi. Apa orang kota kurang kaya? Tidak, karena kebanyakan cicilan. Rumah nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, Tupperware nyicil semua. Makanya benar kalau kata dokter yang dari Jawa Timur itu, penyebab penyakit bukan makanan. Maka mulai sekarang jangan terlalu banyak pantangan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya orang yang paling kaya di muka bumi ini orang yang gak punya utang, karena gak ada cicilan. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak ngapa orang beriman itu kaya, tak mengapa orang bertakwa itu kaya, enggak masalah. Tapi ingat, as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Mengapa sehat lebih baik dari kaya? Ada orang kaya, rumahnya mewah bertingkat, mobilnya 4, istrinya satu aja ge. Mewah hidupnya, tapi makan apa saja takut. Serba paranoid dengan makanan. Makan nasi banyak dikit takut. Sayur santan takut. Sate kambing takut, kemudian sambal pedas takut, ikan asin takut, ketiban makan tiwul. Nek zaman biyen sing mangan tiwul itu orang yang nggak kemakan, nggak kebeli beras. Zaman sekarang yang makan tiwul orang kaya semua. Coba lihat rumah makan yang punya menu sego tiwul, yang makan orang sugih semua, diabetes soalnya. Takut makan nasinya, ketiban makan tiwul, semua serba pantangan. Dia kaya tapi nggak nikmat. Nah di samping rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya gede geribik, nggak punya pantangan, makan nasi 3 piring, pakai sayur nangka santan kental, ikan asin gabus menggala sepiring lauknya, lalapnya triple, pete, jengkol, jali. Kalau kata jemaah kita petai, jehing, kabau. Makan bersimbah keringat, buka baju, duduk di teras ngudut ji samsu. Sehat lebih baik daripada kaya. Makanya kita mulai dari satu perspektif. Ibu saya dulu mengajarkan kepada saya, karena nakal bapak ibu. Nakal ya namanya masih kecil ya wajar lah nakal ya. Nakal sambil gebukin rumah itu, amedihi saruna basugannya itu, amedihi saruna lah lama dihi saru, amedihi miskin lah lama dihi miskin. Nah, ini harus diterjemahkan ini.
kalau kita susah nak, sudah dari dulu kita susah. Kalau kita miskin nah, sudah dari dulu kita miskin. Enggak tumben jadi orang miskin. Jangan silau sama punya orang. Itu yang ibu ajarkan sama saya. Kamu harus terima kenyataan begini. Cuman kamu belajar nak, kamu ikhtiar nak. Mudah-mudahan nasib di kamu nantinya. Makanya Bapak Ibu, benar doa ibu itu mustajabah. Tahun 2012 saya berangkat haji. Itu umur saya masih 29 tahun itu. Masih muda bagi saya dia. Sekarang ini umur 41 pas. Saya lahir tanggal 1 Juni, pas hari lahir Pancasila. Makanya saya jadi pembelanya Pancasila. Karena 1 Juni. Balik lagi Bapak Ibu. Pas naik haji, umat nggak saya bawa. Padahal dia yang susah kan. Pas tawaf sunnah, sudah selesai umrah tinggal nunggu haji. Pas tawaf, ada ibu-ibu mirip betul ibu saya. Oh, di situ saya sadar Pak. Terduduk saya, ingat ibu saya. Muncul rasa berdosa. Oh, saya yang naik haji, bukan ibu saya. Dia yang susah, dia yang payah. Janda soalnya ibu saya. Kok saya nggak bawa dia ya? Saya senang-senang berangkat haji. Pas diminta khutbah Arafah, nggak kuat saya. Kata saya cari yang lain saja yang khutbah. Karena saya merasa berdosa sama ibu saya. Kata ketua kloter, telepon dulu umahnya itu minta maaf. Iya juga ya. Saya telepon ibu saya minta maaf. Ibu saya sambil nangis ngomong apa? Itu rezeki nak, itu rezeki. Umah ikhlas walaupun belum berangkat. Itulah seorang ibu. Baru saya bisa khutbah. Disitulah saya bertekad. Sebelum wafat, umah saya harus berangkat. Alhamdulillah berangkat 2016 kemarin. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, enggak di umat saya rezekinya, ya di anaknya kan. Hidup itu selalu begitu. Jadi kita tak perlu risau dengan punya orang. Jangan sampai kita panas. Tidak, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli caret mencret. Jangan begitu. Hidup terima apa bagian kita saja. Syukuri, kasih inspirasi anak kita agar menjadi anak yang jujur, agar menjadi anak yang baik. Oke, 42 ya. 42 sampai 49 kata Mbah Mun, usia taubat. Makanya Bapak Ibu yang belum taubat, paling bagus taubat itu usia 42 sampai 49. 49 belum taubat juga, maka itu namanya sayur nangka bumbu kemiri. Tua bangka nggak tahu diri, atau tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. 49 sampai 56 itu usia termatang manusia. Coba ingat, usia 49 sampai 56. Orang yang jadi pemimpin di usia itu pasti hebat. Jadi apa aja. 49 sampai 56. Presiden, menteri, gubernur, ketua DPRD, jadi apa aja. Karena ngapa? Tua belum, kemudaan enggak lagi. Karena kalau sudah ketuaan mobilitasnya kurang. Kalau sudah ketuaan, kemudaan egonya tinggi. Sepintar-pintar manusia, kalau umur masih 40 tahun ke bawah jadi pemimpin, nggak bisa, nggak matang, nggak. Yakin, percayalah, nggak akan matang. Walaupun dia cerdas menjedut langit, kematangan jiwanya yang belum ada. Karena jiwa hanya matang dengan perjalanan hidup. Makanya usia manusia paling matang 49-56. Makanya Pak Jokowi itu hebat kan? Karena di usia itu awal mula jadi presiden. 56 sampai 63 itu usia nama mati dia. Habis ya. Iya. 56 sampai 63 itu usia ajal. Percayalah, angka kematian tertinggi. Ini fakta loh, bisa ditanya ke semua rumah sakit kan. Angka kematian tertinggi di Indonesia ini umur 56 sampai 63. Maka kalau sudah umur 56 ke atas, siap-siap. Enggak lama lagi. Tapi jangan salah,
Banyak juga lewat 63 masih panjang umur kan. Maka 63 sampai 70 itu tanda panjang umur. 63 sampai 70. 70 sampai 77, nah udah kelipatan 11 itu. 7 kali 11 kan 77. Itu benar-benar panjang umur. Tapi ingat, kalau lewat dari 77 tahun, malaikat Israel lupa. Makanya kalau sudah lewat 77 nggak mati-mati. Udah 90 tahun lewat, di Yasinin nggak mati juga. Di Ruqyah nggak mati juga. Begitu ditelepon ke malaikat Israel, kata Israel, lupa gua, kata dia. Kelewatan, guyonannya sedemikian rupa. Nah, ini perjalanan hidup. Kita ingin perjalanan hidup kita ini bermakna. Oke, kalau cuman kesalahan Bapak Ibu, innal insana mahadul khata' wan nisyan. Emang tempatnya manusia itu tempatnya dosa, manusia memang tempatnya lupa, manusia memang tempatnya salah. Buya Hamka di penjara, tapi dia nulis buku dalam penjara, tetap orang hebat. Ustadz Yusuf Mansur masuk penjara, keluar penjara tambah sukses, nggak masalah. Itu perjalanan hidup kita soalnya. Yang penting kita punya prinsip. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Karena sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatan. Ketika dia punya kesalahan, dia sedia untuk memperbaikinya. Jalani semuanya, pantang mundur, jangan pernah lari dari masalah. Oke, satu space lagi yang hendak saya sampaikan. Begini Bapak Ibu, Allah itu maha penerima taubat. Sebanyak apapun kesalahan umat manusia, justru yang masuk neraka itu bukan orang yang berdosa. Nah, ini saya kasih rumus ini. Justru kadang-kadang yang masuk neraka itu bukan orang yang berdosa, justru orang yang nggak pernah berbuat dosa. Loh, kok bisa? Saat dia merasa dirinya paling suci. Coba, ini Quran loh. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa suci, nganggap suci diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena cuman Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang paling bertakwa. Nah, orang-orang yang merasa dirinya suci itu malah masuk neraka. Malah masuk neraka. Contohnya siapa? Namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Jadi duta Al-Quran. Rumahnya direnovasi oleh Khalifah Umar bin Khattab agar rumahnya menjadi, kalau ibarat orang sekarang tuh rumah tahfiz lah. Rumahnya direnovasi agar orang bisa datang ke rumahnya. Duta Al-Quran. Di masa Utsman tetap duta Al-Quran, tapi di zaman Ali, karena dia merasa tidak pernah berbuat maksiat, zina nggak pernah, jangankan zina, ngintip aja nggak pernah, nggak pernah gibah, nggak pernah ngegosip, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah tinggal sholat. Sholatnya selalu di saf yang pertama, saking rajinnya. Akhirnya dia merasa paling suci, merasa paling beriman sendiri. Yang nggak sama dia, yang nggak sama dengan dia kafir semua. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai. Bacaan Quran kalian, kata Nabi, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka itu. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahqiru ahadukum amalakum min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi mereka masuk neraka. Apa sebabnya? Karena mereka merasa paling suci. Bahaya sekali. Merasa lebih baik dari orang lain. Sampai-sampai merendahkan orang lain. Kadang-kadang manusia itu alim dikit, yang lain direndahkan. Merasa nasabnya lebih istimewa dari orang lain. Lalu merendahkan orang lain. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu, kata Nabi, menolak kebenaran lalu merendahkan orang lain. Itu malah masuk neraka. Tapi ada ahli surga. Nih, Nabi cerita, ini hadis sahih.
Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih muttafaqun alaih. Ada pelacur. Pelacur ini satu hari kehausan. Dia mampir di sumur, pengen minum. Di samping sumur ada anjing menggelepar. Si pelacur nimba air sumur pakai sepatunya, diminumkan ke anjing tadi. Seraya nangis. Kasihan sama anjing. Kasihan betul anjing ini kehausan di dunia. Mungkin saya nanti karena pelacur, pikir dia, akan kehausan di neraka nanti. Sambil nangis. Dapat hidayah. Saat itu dia tobat, belum sempat sholat dia Pak, tapi mati. Lalu kemudian di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Pelacur. Kadang-kadang kan kita underestimate kan, kita rendahkan, kita caci maki kan begitu. Tetapi dia dapat kemuliaan dari Allah. Makanya saya marah betul kemarin. Kejadian di Sumatera Barat, ada wanita pemandu lagu, 2 orang yang diceburkan ke laut itu. Mana yang menyeburkan itu habis pulang taraweh lagi. Tapi sambil iseng, sudah dipersekusi, dilemparkan ke laut, dipegang payudaranya. Alhamdulillah. Ada orang yang pakai baju agama, katanya hadis salat, tapi itu yang dia lakukan. Saya nggak mau mengkalkulasi perempuan itu siapa, entah pengunjung, entah memang PL, entah siapa, itu bukan urusan kita. Tapi cara itu sangat tidak terhormat. Saya jadi ingat Gusmi. Gusmi itu ulama besar, levelnya wali, keluarga besar Pondok Pesantren Pelosok Kediri. Gusmi mau berangkat ceramah, lagi jalan, ada wanita penghibur lagi menjajakan diri di pinggir jalan. Mbak, sini. Pikir si cewek dapat dah 2. Naik mobil, duit nih. Kata si cewek, oh mau dibawa ke hotel mana? Ikut aja. Ternyata dibawa pengajian akbar. Wih, gemeter si copong tadi. Gemeter. Kata Gusmi, Mbak tenang saja, nggak akan diapa-apai. Mbak duduk aja dalam mobil, saya tak panggil dulu panitia. Manggil panitia. Itu istri saya ikut. Kata Gusmi, tolong pinjam baju muslimah sama kerudung, karena tadi buru-buru. Ya dipinjemin. Begitu turun mobil berebut, mak-mak cium tangan Bu Nyai tadi itu. Nggak tahu mereka kalau jobong, diciumin pipinya, dicium-cium, duduk paling depan. Woi, sambil ngaji itu gemeter sambil nahan tangis ya. Mana pengajian akbar cara zaman dulu kan di kampung-kampung kan berjam-jam. Habis pengajian akbar makan, dikasih makan enak-enak. Bekas minumnya Bu Nyai diminta sama jamaah, ngalap berkah. Ngalap berkah. Sampai dianterin pulang ke mobil lagi sebagainya. Kata Gusmi, Mbak, ngekosnya di mana sih? Tunjukin dulu. Tunjukin tempat ngekosnya. Nah, karena malam ini saya menyita pekerjaan Mbak. Karena mestinya jenengan dapat pelanggan dan dapat duit. Nah, sebagai gantinya, nggak nyuruh berhenti kok. Sebagai gantinya ini, amplop isi ceramahnya dibagi 2. Separuh buat saya, separuh buat jenengan. Malam itu juga si Jobong pulang kampung. Pulang kampung langsung tobat menjadi wanita solihah. Kan siapa sangka? Karena kita ini hanya bisa menilai dari luar. Orang itu hanya bisa menilai dari luar. Kita nggak tahu ngapa dia sampai jadi begitu. Ternyata begitu ditelusuri, punya anak 4, lakinya 4. Iya, kawin cerai maksudnya. Nikah sama suami pertama dicerai, anak nggak diurus. Terpaksa dia nafkahin sendiri. Nikah lagi sama suami kedua, maksudnya biar ada yang nafkahin. Dia tinggal pergi, punya 2 anak. Anak ditinggal juga. Punya 4 anak dari 4 laki-laki, nggak ada yang tanggung jawab. Bagaimana dia mau menafkahi anaknya? Kita tidak mau menghakimi pekerjaan orang. Saya tidak mau melihat hitam putihnya pekerjaan orang, tapi Tuhan Maha tahu. Makanya kita jangan pernah merasa sok suci. Begitu. Satu hadis lagi, hadis terakhir. Jadi begini, ada preman. Ini Sahih Bukhari Muslim semua ini. Kalau nggak sahih saya nggak mau cerita. Takut dikirain ngedongeng nantinya. Sahih Bukhari Muslim semua. Preman.
Preman ini nakal betul. Kalau model Indonesia itu Hercules barangkali ya, si preman itu. Tapi saking jahatnya preman ini sudah membunuh 99 orang. Dia ketemu ustadz lah kalau nyebutnya zaman sekarang. Zaman dulu nggak tahu apa nyebutnya ya. Dia ketemu orang alim. Tuan, saya ini preman, sudah membunuh 99 orang. Kira-kira kalau saya tobat, Tuhan nerima tobat saya enggak? Kata si ustadz, orang model lo kayaknya nggak bisa diterima tobatnya. Udah kelewatan. Saya keker-keker nih lu kayaknya dikerak neraka nih kayaknya. Oh, si preman langsung dihukumi begitu. Preman ngebatin, kalau pasti masuk neraka nih gua, tanggung amat ngebunuh 99. Pasin aja cepet pikir dia. Nah si ustadz tadi langsung dieksekusi sama dia. Bayangin loh, ustadz yang dibunuhnya ini pas cepet. Nah terus ngereman, beberapa bulan kemudian mungkin kesambar malaikat lagi nih orang, rasa ingin tobat, nanya lagi sama ustadz berikutnya, ustadz saya ini orang jahat, sudah bunuh 100 orang, malah yang ke 100 ustadz yang gua bunuh. Kira-kira nih kalau saya pengen tobat, Tuhan nerima tobat saya enggak? Kata seorang alim ini, Allah maha penerima taubat. Sebesar apapun dosamu, Allah maha penerima taubat. Tapi kalau benar kamu pengen tobat, jangan tinggal di sini. Temenmu jelek semua. Kata si ustadz ini tadi, pergilah kamu ke barat, karena di sana ada orang yang mengajarkan kitab suci. Kok kayak cerita Sun Gokong ya? Sun Gokong sama gurunya pergi ke barat ditemani Cut Patkai dan Seniman Kerbau. Iya kan, persis cerita Sun Gokong itu. Ini ilmu cocokologi ya. Tapi hadisnya sahih. Dalam perjalanan ke barat dia mati di tengah jalan. Si Sun Gokong ini tadi mati tengah jalan. Ya malaikat merebut, malaikat adab, malaikat rahmat. Kata si adab, gua yang bawa orang ini, karena dia seumur hidup berbuat maksiat, membunuh 100 orang dan belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah berbuat kebaikan walaupun sekali. Kata si adab, kata si rahmat, jangan gitu ge. Dia kan sudah dalam komitmen perjalanan untuk jadi orang baik, berebut. Allah mengutus malaikat penengah, hakim lah, pendamai. Kata Allah, damaikan dua malaikat itu. Kalau malaikat berantem gak enak lihatnya, malu sama manusia. Kerjaan manusia berantem, bukan kerjaan malaikat. Nah turun malaikat pendamai, didamaikan. Gini aja lah kata malaikat pendamai, kalau lebih dekat dengan kota yang dia tuju, maka dia dibawa malaikat rahmat. Walaupun dia belum pernah sholat, berarti tobatnya sudah diterima. Tapi kalau dia lebih dekat dengan kota yang dia tinggalkan, maka bawalah sama si azab, berarti memang dia belum diterima oleh Allah. Begitu diukur jarak ratusan kilometer itu, hanya selisih 1 jengkal lebih dekat dengan kota yang dia tuju, maka taubat diterima, malaikat rahmat membawanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis sahih, ini jadi pelajaran bagi kita semua, bahkan menjadi hukum bagi kita semua. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang, silahkan mengundang lagi. Nanti bakal apa sih mengundang. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.